Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Kami masih membahas terkait Timnas Indonesia yang berhasil menaklukkan Timnas Korea Selatan U23 dalam laga perempat final Piala Asia U23. Dan kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan pengamat sepak bola Bungkus Naini. Bungkus, tadi Anda sempat mengatakan bahwa ada catatan ke depannya ya untuk Timnas Indonesia, terutama bagaimana ini tidak mengulangi langkah-langkah yang kemudian bisa memberikan keuntungan untuk lawan atau kesalahan-kesalahan yang bisa merugikan untuk Timnas Indonesia. Nah, apa sebetulnya yang selama ini Anda lihat menyebabkan terjadinya adanya kesalahan-kesalahan secara teknis di lapangan? Iya, yang pertama tadi saya sudah menyampaikan bahwa pemain-pemain kita ini masih minim pengalaman bermain di event sebesar Piala Asia ya. Karena kita ini baru pertama kali main di Piala Asia. Tidak hanya di U23, di timnas senior kan juga pertama kalinya lolos sesudah sekian lama, dan pemain-pemain kita akhirnya mencatat sejarah dengan pertama kalinya melaju ke fase gugur. Jadi banyak hal-hal pertama yang kita alami dalam sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Pertama kali ke fase gugur Piala Asia Senior, pertama kali main di Piala Asia U23, kemudian pertama kali juga main di Piala Dunia di level usia 17 tahun. Pertama kalinya juga jadi tuan rumah digagalkan sehingga akhirnya tidak bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, dalam konteks Piala Asia U23 ini pertama kalinya kita main di Piala Asia U23 di putaran final. Pertama kalinya kita lolos ke fase gugur dan pertama kalinya melaju semifinal. Banyak hal-hal pertama yang tentu saja konsekuensinya membuat kita ini tidak terlalu fasih main di level itu. Karena itulah masih banyak kesalahan-kesalahan terjadi. Untuk itu saya pikir salah satu cara untuk mengatasinya adalah kita memperbanyak frekuensi bertanding di level internasional bagi tim nasional kelompok usia ini. Tidak hanya melalui turnamen-turnamen resmi, tapi juga melalui uji coba friendly match itu harus diperbanyak supaya pemain kita lebih terbiasa menghadapi lawan yang berbeda, tekanan yang berbeda, situasi pertandingan yang berbeda. Ini hal yang saya pikir akan sangat penting dilakukan kalau kita bisa melaju sampai final nanti dan lolos ke Olimpiade. Persiapan berupa banyak uji coba itu akan sangat penting, akan membuat kita terbiasa menghadapi lawan yang berbeda. Sekarang ini kan karakter lawannya bisa dibilang memang agak berbeda-beda ya. Gaya main Korea beda dengan Arab Saudi, gaya main Korea berbeda dengan Australia. Tapi kalau kita lolos Olimpiade, nanti gaya mainnya jauh lebih berbeda lagi. Ada tim-tim Amerika Latin, tim-tim dari Afrika, dari Eropa, yang sangat berbeda cara mainnya, dan kita butuh banyak uji coba dalam hal ini. Tapi terlepas dari itu semua, saya pikir bekal pemain-pemain kita bermain di beberapa kompetisi yang berbeda. Ada yang main di Liga Jepang, ada yang bermain di Eropa, ada yang bermain di Indonesia. Itu sudah cukup sedikit membantu. Artinya persoalan untuk bisa membentuk baik itu teknis ataupun mental dari Timnas Indonesia ini akan begitu penting ya Bungkus untuk bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi lagi begitu. Karena ini kan tadi Anda katakan sudah banyak hal yang pertama kali tercetak sejarah pada akhirnya oleh Timnas Indonesia. Nah, apa kemudian catatan terkait meningkatkan semangat dan juga mental dari Timnas Garuda? Iya, mental bertanding juga terkait dengan apa yang saya bilang tadi, kesempatan ya. Kesempatan bermain menghadapi tim-tim besar itu akan membentuk mental bertanding. Nah, bagaimana pemain Indonesia U23 bisa bermain sebaik ini di Piala Asia, itu juga berkat tempaan panjang. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana mereka sebetulnya dibentuk untuk Piala Dunia U20 yang kemudian gagal digelar di Indonesia. Tapi tim kemudian dipertahankan oleh Sintayong, meskipun ada sejumlah pemain yang keluar masuk, tapi kerangka tim dia pertahankan. Bahkan kerangka tim U20 itu kemudian dia bawa juga ke tim nasional senior. Beberapa pemain U23 ini banyak yang memperkuat timnas senior, setidaknya ada 10 orang, dan itu yang membuat mereka dengan banyak pengalaman bertanding, dengan banyak TC yang mereka ikuti bersama Sintayong dan jajaran pelatih lainnya, itu membuat mereka terbentuk kemudian mental bertandingnya, terbentuk chemistry-nya, terbentuk kerjasama timnya. Jadi apa yang kita capai hari ini di Piala Asia U23 itu membuktikan teori yang paling dasar dalam sepak bola, bahwa sepak bola itu proses, tidak ada yang instan. Jadi kita harus percaya proses, harus mau tekun menjalani prosesnya. Dalam sepak bola tidak ada hasil yang tiba-tiba begitu saja bisa didapat melalui sebuah proses yang simsalabim. Anda bisa mengambil katakanlah pemain seperti Messi 10 orang, tapi belum tentu bisa membuat tim itu jadi tim yang hebat.
Anda tetap harus butuh waktu, Anda tetap butuh uji coba, beberapa pertandingan, beberapa kesempatan event yang diikuti, supaya pemain-pemain yang digabungkan ini membentuk satu tim yang kuat. Jadi sekali lagi dalam sepak bola, kita tidak bisa mengesampingkan yang namanya proses. Kita akan selalu menjalani proses itu dan proses itu butuh waktu. Mhm. Baik, artinya ini cukup panjang begitu ya proses yang sudah dilalui oleh timnas Indonesia, tapi juga ada faktor bagaimana chemistry yang sudah terbentuk dalam timnas Indonesia. Nah, Bungkus, kalau terkait dengan komposisi, tadi Anda sempat menyinggung bahwa Indonesia sempat mengalami kekurangan pemain begitu, tapi untungnya bisa juga mendatangkan Nathan Choaon dalam Piala Asia U23 ini. Nah, bagaimana ke depannya Indonesia bisa mengisi adanya kekurangan-kekurangan yang berpotensi ini masih terjadi dalam laga Piala Asia? Iya, kembalinya Nathan Choaon sesudah dia sempat pulang ke Belanda itu kan seperti yang saya katakan tadi, gambaran bahwa tim ini masih kekurangan pemain-pemain yang dianggap oleh pelatih memenuhi keinginan pelatih, harapan pelatih, supaya tim ini bisa padu. Nah, kalau level bertandingnya nanti lebih tinggi lagi, ini kan levelnya baru Asia, level bertandingnya katakanlah kita lolos ke Olimpiade, itu kan levelnya dunia. Maka pelatih pasti akan butuh atau menginginkan pemain dengan level yang lebih tinggi lagi supaya kita mampu bersaing. Nah, disitulah kita mau tidak mau harus memperkuat tim ini dengan menambah pemain-pemain yang kualitasnya bisa bersaing di level Olimpiade. Karena itu makanya saya tadi mengatakan kita hentikanlah perdebatan soal naturalisasi. Karena tanpa melakukan itu, kita akan berhenti dengan situasi di mana pelatih menghadapi keterbatasan. Tapi kalau kita tidak mempersoalkan atau memberi ruang yang wajar, memberi ruang yang proporsional terhadap kemungkinan naturalisasi, pelatih punya kemampuan, punya ruang untuk menambah materi pemain sesuai dengan kebutuhan tim. Jadi sebuah kompetisi, entah itu Liga 1, entah itu Liga Malaysia, belum tentu pada saat bersamaan bisa menghasilkan pemain-pemain yang sesuai dengan kebutuhan pelatih tim nasional. Ada kadang-kadang posisi tertentu, pemain-pemain dengan kriteria tertentu yang tidak didapatkan di dalam kompetisi tersebut. Karena itu pelatih kemudian mencoba melihatnya di tempat lain. Dan kadang-kadang tempat lain itu berarti di negara lain, berarti di benua yang lain. Karena itu tidak boleh kita menganggap bahwa itu hal yang tabu. Karena kalau kebutuhan tim membuat pelatih harus mengambil dari tempat lain, mau tidak mau itu harus dilakukan supaya kebutuhan tim terpenuhi, supaya materi pemain tercukupi. Jadi sekali lagi persoalan ini sebetulnya tidak harus diperdebatkan karena di dunia ini hal yang lumrah. Bahkan negara-negara seperti Jerman ketika tidak mendapatkan pemain dengan level tertentu di kompetisi domestik, mereka melihat ke negara lain di mana ada pemain Jerman yang bermain, contohnya gitu ya. Sama seperti halnya Inggris. Inggris punya kompetisi yang sangat bagus, yang luar biasa. Tapi di level tertentu, ketika mereka melihat ada pemain seperti Jude Bellingham yang bermain bagus di Liga Jerman, mereka mengambil Jude Bellingham dan bermain lagi bersama timnas Inggris. Memang situasinya berbeda dengan di Indonesia gitu ya. Memang berbeda, harus diakui. Tapi paling tidak persoalan menggabungkan pemain dari berbagai liga untuk kebutuhan tim nasional itu adalah persoalan yang seharusnya tidak diperdebatkan karena itu adalah fenomena global. Apalagi Indonesia melakukan naturalisasinya dengan proses yang juga sangat selektif, di mana hanya pemain-pemain yang punya darah Indonesia, punya sejarah Indonesia yang boleh bergabung dengan tim nasional. Berbeda misalnya dengan Qatar atau dengan Malaysia. Nah, itu yang terkait dengan kebutuhan tim. Nah, yang juga harus dipertahankan ketika sebuah tim mencapai level yang lebih tinggi adalah kesinambungan. Jadi makanya keputusan untuk mempertahankan Sintayong di situasi yang kritis saat ini itu keputusan yang tepat. Karena bayangkan kalau dia kemudian sesudah Piala Asia ini dia berhenti tidak mau melanjutkan kontrak padahal Indonesia sudah lolos ke Olimpiade. Itu timnya akan dibangun lagi dari nol oleh pelatih yang baru karena filosofinya mungkin akan berbeda. Nah, jadi kesinambungan dalam sepak bola itu sangat penting. Kesinambungan itu juga sudah ditunjukkan ketika tim ini dibangun untuk Piala Dunia U20 tapi kemudian tidak jadi, tapi terus dipertahankan sebagai kerangka tim sampai sekarang sudah sekitar 4-5 tahunan. Nah, melalui kesinambungan itulah kita berhasil membangun tim yang mampu bersaing di level Asia. Bahkan tidak hanya di level U23, termasuk juga di level senior. Jadi banyak hal yang saya pikir harus dibenahi dari sepak bola Indonesia. Kesinambungan, kemudian
pikiran yang lebih terbuka terhadap keberadaan pemain-pemain dari liga negara lain, kemudian juga meningkatkan level kompetisi domestik, pembinaan usia muda, ya yang juga tidak kalah penting adalah pengelolaan manajemen tim nasional yang lebih baik, pengelolaan federasi yang lebih baik, dan lebih dari itu di atas segalanya kita harus mau melakukan perubahan yang namanya reformasi sepak bola Indonesia, yang prosesnya mungkin akan panjang dan melelahkan, tapi harus kita jalani. Baik, sudah banyak sekali bungkus catatan-catatan penting yang Anda sampaikan tadi terkait dengan perbaikan untuk timnas Indonesia, untuk dunia sepak bola tanah air, apalagi ini mencapai begitu banyak rekor ya yang dipecahkan sejauh ini oleh timnas Garuda. Terima kasih banyak Bung Kusnaini, pengamat sepak bola telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.